depan akan diterbitkan, dan ini Alkitab baru yang diharapkan akan menggantikan Alkitab kita yang sekarang. Alkitab yang digunakan gereja-gereja di Indonesia sebenarnya Alkitab dalam bahasa Melayu. Itu merupakan penggabungan antara Perjanjian Lama terjemahan Dr. Klinker dengan Perjanjian Baru terjemahan Pendeta W.A. Bode. Dan itu diterbitkan sebagai Alkitab darurat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudari ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba. Harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah alamin. Nah, baiklah sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan kini ada sebuah video ya dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, yang mana mengumumkan bahwa akan adanya revisi atau Alkitab baru kembali di tahun yang akan datang. Nah, sahabat ikhwan fillah, sebelum kita melanjutkan untuk menanggapi dan mengomentarinya, mari kita simak terlebih dahulu video singkatnya dari LAI yang sedang sidang ya untuk menerbitkan Alkitab baru. Silakan. Kesempatan bagi Lembaga Alkitab Indonesia dalam beberapa menit ke depan ini untuk sedikit bercerita tentang Alkitab yang tahun depan akan diterbitkan, dan ini Alkitab baru yang diharapkan akan menggantikan Alkitab kita yang sekarang. Tentu kalau bicara mengganti Alkitab ini bukanlah masalah sederhana. Oleh karena itu kami sangat bersyukur, berbangga, dan menyampaikan salam hangatnya dari Lembaga Alkitab Indonesia kepada BNKP yang bersidang pada hari ini. Nah, izinkanlah saya dalam beberapa menit ke depan ini memperkenalkan beberapa hal yang sudah dilakukan dan sebentar lagi akan terbit, yaitu awal tahun depan. Ya, saya mulai dengan sebuah catatan bahwa tiap generasi mempunyai Alkitabnya sendiri, dan di era tahun 1950-an sampai 1970-an Alkitab yang digunakan gereja-gereja di Indonesia sebenarnya Alkitab dalam bahasa Melayu. Itu merupakan penggabungan antara Perjanjian Lama terjemahan Dr. Klinker dengan Perjanjian Baru terjemahan Pendeta W.A. Bode. Dan itu diterbitkan sebagai Alkitab darurat oleh Lembaga Alkitab Indonesia karena terjemahan baru dalam bahasa Indonesia belum terbit. Dan untuk itu diperlukan waktu yang cukup panjang, kira-kira 20 tahun barulah Alkitab yang sekarang kita pakai sebagai Alkitab terjemahan baru tersedia bagi gereja-gereja. Jadi cukup lama kita sebenarnya menggunakan Alkitab bahasa Melayu. Nah, saya mau beri sebuah contoh kenapa. Nah, Alkitab terjemahan baru kita sebenarnya dikerjakan mulai tahun 1951 oleh tim yang ditunjuk oleh Lembaga Alkitab Belanda, dan itu dialihkan ke Lembaga Alkitab Indonesia sejak tahun 1957. Ya, jadi beralih dari tenaga-tenaga Belanda, Jerman, termasuk Profesor Christoph Barth, itu pengarang dari Teologi Perjanjian Lama, itu bagian dari tim pada waktu itu. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia mengeluarkan peraturan tentang penerjemahan ini. Pertama, terjemahan yang dihasilkan itu harus dapat diterima oleh gereja-gereja di Indonesia. Jadi Lembaga Alkitab bukan sekedar penerbit. Kalau dia hanya sekedar penerbit, terbitkan, Anda suka beli, tidak mau tidak usah. Tetapi karena ini adalah kitab suci gereja-gereja, maka kita sungguh-sungguh mengupayakan supaya terjemahan ini mendapat pengakuan bukan saja oleh gereja-gereja Protestan, tapi juga oleh gereja Katolik. Lalu yang kedua adalah tafsiran atas teks sumber
itu harus didukung minimal 2 dari 4 terjemahan baku modern. Nah, itulah sahabat ikhwan fillah video singkat tentang pemaparan ya dari pihak LAI yang mengatakan bahwa akan adanya Alkitab baru untuk saudara kita senegara. Jadi beliau mengatakan bahwa setiap generasi itu ada Alkitabnya sendiri. Kok bisa begitu ya? Ini sudah jelas sekali ya, banyak sekali para pendeta yang sudah menjadi mu'alaf masuk ke dalam agama Islam menyebutkan memang demikian, bahwa Alkitab atau kitab suci atau kitab yang dianggap suci oleh orang-orang Kristen itu adalah kitab karangan atau ya buatan manusia itu sendiri. Begitu yang pernah dikatakan oleh seorang Ustadz Yahya Waloni yang mengatakan bahwa banyak sekali revisi yang terjadi pada Alkitab itu sendiri. Menurut para pendeta yang telah memeluk agama Islam dan menjadi seorang mu'alaf ya, mereka mengatakan bahwa Alkitab itu tidak mempunyai kitab asli, atau kitab asli Alkitab itu sudah tidak ada, yakni oleh Tuhannya itu sudah tidak diperpanjang lagi, mungkin begitu. Dan sahabat ikhwan fillah, mungkin tidak penting ya bagi kita selaku umat muslim, tetapi bagi kami dengan adanya revisi atau Alkitab baru, Alkitab yang diterbitkan kembali untuk orang-orang Kristen itu menunjukkan bahwa Alkitab itu sendiri memang tidak suci, tapi ya wallahu a'lam bishawab. Tetapi untuk bagi saudara kita, bagi kita selaku muslim, wajib meyakini bahwa Al-Quranul Karim tidak demikian, tidak seperti itu. Alkitab dan Al-Quran jelas berbeda. Al-Quranul Karim sudah terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari zaman dahulu kala hingga akhir kiamat kelak datang. Nah, sahabat ikhwan fillah, yang dikhawatirkan oleh para pendeta ya dengan adanya Alkitab baru yang akan diterbitkan oleh LAI ini, apakah akan ada juga aturan baru di dalam agama Kristen? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi inilah bukti pendeta yang mengatakan sendiri bahwa Alkitab asli itu memang tidak ada atau sudah tidak ada. Itu naskah asli kita boleh katakan berada dalam tangan Tuhan. Kalau begitu kenapa bisa hilang kalau berada dalam tangan Tuhan? Memang Tuhan mau itu hilang. Sudah paham logika yang saya mau sampaikan? Tuhan memang mau dan mengizinkan naskah yang asli dari Alkitab itu hilang dan tidak perlu ada. Setelah saya pikir-pikir lama sekali, kenapa ya kalau ada yang asli kan bagus. Nanti kalau ada orang yang bertanya, mana aslinya? Kan kita bisa langsung tunjukkan. Tapi pikiran saya bukan pikiran Tuhan. Ya. Nah, baiklah sahabat ikhwan fillah, sudah jelas ya apa yang dikatakan oleh seorang pendeta ini, mengemukakan bahwa naskah asli dari Alkitab itu sendiri sudah tidak ada. Berarti apakah Alkitab itu masih dianggap suci? Wallahu a'lam bishawab. Silakan berikan penilaian Anda masing-masing. Nah, sahabat ikhwan fillah, sekali lagi kami menegaskan bahwa bukan kami ikut campur apa yang dilakukan oleh LAI atau saudara-saudara kita yang agama Kristen, tetapi ini hanya untuk menguatkan, mengingatkan orang-orang muslim, saudara-saudara kita yang beragamakan Islam, bahwa Al-Quranul Karim tidak pernah demikian. Al-Quranul Karim tidak pernah ada revisi oleh para ulama, oleh para ustadz, oleh para guru-guru kita, oleh para masyayikh kita. Dan juga seperti dari video pertama yang singkat dikatakan bahwa Alkitab yang beredar di Indonesia itu adalah Alkitab darurat. Kok bisa Alkitab darurat bisa dipakai di Indonesia? Nah, tapi kembali lagi, bagi kita itu semua tidak penting. Yang penting Al-Quranul Karim wajib kita yakini, imani, itu adalah kitab suci yang tidak pernah ada revisi oleh para ulama, oleh para ustadz kita. Bagaimana dengan saudara kita yang agama Kristen? Kita tunggu saja. Apakah mereka akan menjadi seorang muslim? Apakah mereka akan menjadi seorang mu'alaf? Wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat alhamdulillah, mungkin hanya itu yang kita bisa simak dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada orang hilaf. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.